seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Segala umpama yang mau, demikianlah kata hidupku. Kasih-Mu lebih dari mereka yang tak pernah berhenti mengajarkan sunatnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelam di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas Terima kasih Tuhan buat kasih yang tak terbatas di dalam kehidupan kami yang telah Kau nyatakan bagi kami. Dan menjelang siang ini Tuhan, kami datang, kami berikan hati kami karena Kau mengasihi kami. Berbicaralah buat kami dan nyatakanlah apa yang sedang Kau lakukan dalam kehidupan kami, sehingga kami tahu setiap langkah kami Tuhan yang atur. Dan berbicaralah semua dengan urapan Roh Kudus, kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam kami. Di dalam nama Yesus kami siap. Mari kita yang siap katakan amin. Oke, selamat pagi menjelang siang saudara-saudari. Kembali kita mau menerima kebenaran firman Tuhan. Ya, hari-hari ini kita tahu bahwa banyak daripada kita sudah mulai bingung juga. Ada yang bingung, ada yang mulai, ya harus mulai berjalan terus. Ya, apapun juga, mari kita lihat tuntunan Tuhan buat kita. Oke, nah kita melihat bahwa temanya hari ini adalah bergerak bersama Tuhan. Ya, kalau dari beberapa saat yang lalu kita sudah melihat bahwa Tuhan telah mempersiapkan kita untuk menerima janji-janjinya, yaitu masalah menyiapkan sikap hati kita. Kemudian juga ketika Pentakosta itu di mana gereja lahir, Roh Kudus yang bergerak, dan inilah masuk zaman yang baru, yaitu zaman di mana Tuhan bergerak, bekerja bersama kita. Oke? Dan sehingga apa yang Roh Kudus lakukan, kita ingat Roh Kudus, bisnis Roh Kudus adalah melahirkan dan membangun. Melahirkan jiwa-jiwa baru ke dalam gereja, ke dalam tubuh Kristus, dan membangun kehidupan orang percaya. Amin. Dan hari ini kita mau bergerak bersama Tuhan, bersama Roh Kudus. Kenapa? Karena Dia di dalam kita. Dan sekarang kitalah yang menjadi bagian untuk melanjutkan pekerjaan ataupun bergerak buat bersama Dia. Oke, nah ayatnya kita ambil dari Filipi 1 ayat 6. Ya, Filipi 1 ayat 6 dikatakan, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Bapak Ibu, saudara-saudari semua, hari-hari ini banyak orang mungkin bingung dengan keadaan dirinya ataupun keluarganya. Dan bahkan melihat ke depan mungkin ada suatu awan gelap, kebingungan, kekhawatiran. Dan bahkan ada banyak hal kejadian dalam kehidupannya yang sudah berubah. Tidak seperti dulu lagi. Dulu ada sesuatu yang mesti mantap, tetapi mungkin sekarang mulai tidak ada yang mantap. Bisnis tidak ada yang mantap. Pekerjaan mungkin sudah di layoff karena dengan kondisi sekarang saat ini. Dan kita mungkin menjadi deg-degan, ketakutan, khawatir, ya. Tapi saya mau katakan, Anda pegang firman Tuhan. Ketika firman ini mengatakan bahwa Ia yang memulai pekerjaan baik di antara kamu, di antara kita, akan meneruskan sampai pada akhirnya. Yang Tuhan mau ngomong adalah begini,
bahwa Tuhan memiliki rancangan dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan memiliki suatu rencana dalam kehidupan kita, sehingga kalau kita melihat kepada keadaan dan kemampuan kita nggak akan bisa melihat rencana itu. Kita akan tetap khawatir, tetapi ketika kita melihat kuasa Tuhan, kita akan bersukacita. Nah, ini juga yang terjadi di dalam Filipi ataupun yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada umat di Filipi. Nah, sebelumnya saya akan memperlihatkan kepada Anda bahwa Filipi, ya, kita Filipi dimulai dengan gereja yang dibangun oleh Paulus, Rasul Paulus. Nah, Rasul Paulus dimulai ketika pada suatu saat dia ada di Troas dan mendapatkan penglihatan. Di dalam Kisah Para Rasul 16 dikatakan saat itu bahwa Paulus ada di Troas dan disitulah pada suatu malam didapat penglihatan bahwa ada orang Makedonia berseru-seru meminta tolong, katanya mari menyeberanglah dan tolonglah kami. Ya, dan Filipi ada di daerah Makedonia. Kemudian segera Paulus dan Silas mereka menyeberang dan akhirnya sampai di Filipi. Begitu. Oke? Nah, di Filipi ini saudara-saudari, yang terjadi adalah di Filipi, kemudian kita melihat ya, Paulus dan Silas ketika di Filipi, mereka kemudian ketika mereka mulai menginjili, mulai memberitakan kabar baik, gak lama mereka ditangkap. Ya, Anda nanti baca aja dalam Kisah Para Rasul 16. Dan intinya adalah kemudian mereka didera, dicambuk karena orang-orang tidak suka akibat apa yang Paulus lakukan, yaitu dia mengusir iblis dari seorang perempuan yang sorcerer, arti yang sihir. Dan yang pemilik wanita itu tidak suka sehingga akhirnya memfitnah dan akhirnya Paulus dan Silas ditangkap, didera, dicambuk. Lalu kemudian dipenjara. Dan ketika di penjara, di paling dalam, Paulus dan Silas memuji Tuhan. Kemudian yang terjadi adalah pintu penjara terbuka. Dan apa yang kemudian terjadi? Kepala penjara dan keluarganya bertobat. Dengan kata lain, saya mau katakan begini, Bapak Ibu. Gereja di Filipi dimulai dengan penglihatan Paulus. Kemudian ditempa dengan aniaya dan penjara yang harus dialami Paulus dan Silas. Tetapi kemudian gereja itu dilahirkan. Filipi dilahirkan dengan mujizat di mana pintu-pintu penjara terbuka dan akhirnya pertobatan terjadi. Nah, saya mau katakan apa? Paulus ketika menulis kepada Filipi, dia ingat. Bapak Ibu, ketika kita baca firman Tuhan, ada baiknya kita melihat juga ya, latar belakang dari yang menulis. Karena benar firman Tuhan semua diilhamkan dari Roh Kudus, tetapi Roh Kudus memakai juga Anda dan saya dengan segala karakternya dan pengalaman yang pernah dilalui. Makanya itulah, maka saya kasih tahu latar belakang tentang gereja di Filipi ini. Paulus pasti berpikir, dan ketika dia menulis, ia yang memulai pekerjaan baik di antara kamu akan meneruskannya hingga selesai. Dia ingat keadaan ataupun kejadian kelahiran dari gereja di Filipi. Keadaan Paulus sangat jelek saat itu, niatnya baik. Dia mulai dengan penglihatan, dia dapat sesuatu dari Tuhan. Tetapi kepada ujungnya, pada akhirnya ketika dalam perjalanan, dia harus ditempa, di penjara, dianiaya, dicambuk, dan masuknya di penjara. Tetapi Paulus mau kasih tahu bahwa dia yang memulai adalah dia yang setia. Sehingga akhirnya Paulus melihat Filipi dilahirkan. Gereja Filipi dilahirkan. Demikian juga Anda dan saya. Hari-hari ini mungkin Anda melihat, kok keadaan hidup saya semakin mendebar-debarkan, mengkhawatirkan. Kok keadaan saya bukan tambah baik, tambah buruk. Padahal Tuhan sudah janji. Saya dapat pernyataan, saya dapat janji. Tetapi kok keadaannya berbeda. Apa yang saya lihat keadaan saat ini dengan apa yang Tuhan janjikan jauh berbeda. Tapi ingat, inilah perkataan firman Tuhan. Rancangan Tuhan buat hidup Anda dan saya tidak akan pernah gagal ketika Anda terus berpegang kepada janji dan kepada karya Tuhan. Ketika Anda mau bergerak bersama Tuhan. Karena Tuhan sangat mau, tetapi Anda dan saya adalah sekarang
adalah tempat Roh Kudus, di mana sekarang minggu lalu kita ingat bahwa Tuhan sekarang bekerja dengan Roh Kudus. Tuhan bekerja dengan Roh Kudus, dan Roh Kudus itu ada di dalam kita, sehingga perlu juga kerjasama kita untuk ikut bergerak bersama Tuhan. Apa yang Tuhan sedang lakukan? Ini dia. Oke? Nah, untuk itu kita akan melihat ya bagaimana Paulus di dalam keadaannya saat itu dia menulis surat di Filipi. Dia ingat waktu dia bangun waktu gereja Filipi dilahirkan, dia di penjara. Tetapi Anda tahu juga, ketika dia menulis surat kepada jemaat di Filipi beberapa tahun kemudian, dia di dalam penjara juga. Luar biasa. Kadang-kadang bingung kehidupan, tetapi keadaan tidak menentukan kita. Sebab itulah Paulus yang menulis surat dari penjara. Dia melihat bahwa penjara, dan dia mau menyatakan penjara tidak menghalangi kuasa Tuhan, rancangan Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Dan mungkin hari-hari ini kita ini ada di dalam penjara. Apa itu penjara? Penjara adalah ketika keadaan di mana Anda tidak bisa bekerja atau berusaha. Hari-hari ini bukan begitu kan keadaan banyak orang saat ini. Mereka mau nggak mau ada yang diberhentikan, ada yang nggak bisa usaha. Kita ini penjara seperti kayak begitu, nggak bisa melakukan usaha. Oke, bukan secara fisik, tetapi keadaan kita. Ya, penjara bisa aja merasa Anda hidup bukan di tempat yang seharusnya. Anda merasa ini bukan bagian saya nggak ada passion di sini, ataupun Anda merasa hal yang kita lakukan, yang Anda lakukan saat ini sepertinya hanya sekedar untuk menghidupkan, mencari penghasilan, dan bukan passion Anda. Ketika Anda merasakan itu, Anda akan melakukan seperti gak ada hasrat, ada di dalam penjara. Kemudian penjara mungkin aja Anda merasa terbelenggu. Banyak orang-orang hari-hari ini dia bisa bergerak bebas, tetapi dia terbelenggu. Terbelenggu dengan obat-obatan, terbelenggu dengan pornografi, terbelenggu dengan kebiasaan-kebiasaan buruk, bahkan juga terbelenggu dengan kebiasaan yang belanja di luar batas kemampuan. Ketika kita makin banyak belanja online dengan kartu kredit, kadang kita terbelenggu. Nah, Ibu, kita nggak sadar begitu banyak yang terbelenggu. Dan banyak juga pasangan hidup merasa terbelenggu karena dia merasa, ternyata pasangan saya ini tidak cocok dengan saya, tapi saya udah nggak bisa apa-apa lagi. Kita merasa terbelenggu. Dan banyak juga ibu-ibu muda, kami juga merasakan waktu kita masih muda, punya anak, itu seperti membelenggu kita nggak bisa lagi melakukan apa yang kita sukai. Rasul Paulus di penjara terbelenggu tangan dan kakinya. Dan terbelenggu juga bisa bicara tentang rutinitas. Kok hidup seperti tiap hari begitu lagi, nggak ada arah, nggak ada tujuan, nggak ada semangat. Di penjara tiap hari adalah sama. Anda melihat dinding, kelihatan yang sama, rutinitas saja. Hari-hari ini, mungkin kita ada di dalam belenggu ini, dalam penjara ini. Tetapi puji Tuhan, firman yang Tuhan berikan hari ini adalah buat kita. Amin, saudara-saudara. Dan ini adalah diberikan oleh Roh Kudus melalui Paulus yang mengerti tentang penjara. Tetapi penjara tidak pernah bisa menahan kuasa Roh Kudus bekerja. Dan Paulus tahu, itulah yang dia bagikan. Saudara-saudari, itulah makanya Paulus dengan keyakinan dia katakan, penjara nggak bisa. Keadaan-keadaan yang serupa dengan penjara tidak bisa menghalangi karya Tuhan, rancangan Tuhan yang ada buat hidup kita. Asal kita mulai gerak bersama Dia. Itulah judulnya firman hari ini, bergerak bersama Tuhan. Dari orang yang mengerti ini, kita melihat, ya. Nah, Anda nanti gampang. Kalau misalnya Anda jangan terlalu menghafal, ya.
Kalau Anda mau meneliti ini, saya kasih nanti linknya, ya, print out linknya nanti ada, saya kasih. Oke, tapi Anda ikutin aja ini, ya, dengerin, dan seperti Tuhan yang bicara buat kita, tuntunan Tuhan bicara buat kita. Nah, sebelum sampai pada ayat 6, tentu ada ayat-ayat sebelumnya. Sebelum menyatakan pernyataan ini, Paulus menyebutkan beberapa hal, baru konklusi pada hal ini. Apa yang dia katakan? Sebelum Filipi 6, kita melihat pada Filipi 2, saudara-saudari. Inilah, dia katakan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dengan kata lain apa, Bapak Ibu? Ya, Paulus memperkatakan, Tuhan hanya bergerak berdasarkan fondasi, berdasarkan kasih karunia dan damai sejahtera. Kalau Anda baca surat-surat Rasul Paulus, maupun Petrus, maupun yang Yohanes, ya, setelah mereka melihat ataupun Yesus bangkit, maka surat-surat mereka dipenuhi dengan kata kasih karunia dan damai sejahtera. Kadang juga ada mercy, kemurahan, tetapi selalu gandengannya kasih karunia damai sejahtera. Kenapa kasih karunia damai sejahtera? Bapak Ibu Saudara, kasih karunia adalah dasar daripada cara Tuhan bergerak. Karena kasih karunia tidak tergantung daripada manusia. Anda tekankan ini ketika Anda mulai khawatir dan bingung dengan keadaan ataupun kemampuan kita, ataupun juga orang-orang tidak bantu kita, Anda sedang keluar dari kasih karunia. Anda nggak punya kemampuan, orang lain nggak bantu. Dasar kita bergerak bersama Tuhan adalah kasih karunia. Anda tidak mengandalkan orang, Anda mengandalkan Tuhan. Amin. Ini dia. Karena kasih karunia adalah dimulai dengan kasih Bapa. Kasih karunia datang karena kasih Bapa. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar ya kasih Allah ke dunia ini sehingga diberikan anak yang tunggal kepada kita, supaya kita yang percaya tidak binasa. Roma 5 ayat 8 dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita ketika kita masih berdosa. Untuk apa? Yesus mati buat kita. Bagaimana akibatnya? Akibatnya adalah Yesus selalu di pihak kita. Di Roma 8:31 sampai 32 dikatakan bahwa tidak ada yang bisa memisahkan kita. Tidak ada yang bisa menggugat kita. Siapakah? Dikatakan dalam firman Tuhan nomor 8 kira-kira dikatakan, apa yang akan kita katakan tentang semua ini jika Allah di pihak kita, Tuhan Yesus di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Gak ada. Kemudian Roma 8 yang terakhir ya saudara, ya 38 39, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Tidak ada. Gak ada sama sekali. Sehingga saudara-saudari, kasih karunialah yang membuat rencana-rencana Tuhan dalam kehidupan kita, janji Tuhan dalam kehidupan kita terjadi. Ketika Anda mengandalkan kelayakan kita, kemampuan kita, maka Anda tidak bekerja bersama Tuhan. Anda bekerja dengan kekuatan sendiri. Dan kekuatan kita sendiri ada batasnya. Amin. Lalu kemudian, damai sejahtera adalah kuasa Tuhan. Banyak orang pikir damai sejahtera adalah perasaan. Saya mengatakan tidak. Firman Tuhan jelas di dalam Roma 16 ayat 20 dikatakan, semoga Allah damai sejahtera, bahasa aslinya begitu, Allah damai sejahtera segera menghancurkan iblis di bawah kakimu. Iblis dikalahkan oleh Allah dengan yang memakai gelar Allah damai sejahtera. Sehingga damai sejahtera, saya mau katakan, itu adalah kuasa. Damai sejahtera tidak kita usahakan. Damai sejahtera diberikan. Damai sejahtera di sini dikatakan, damai sejahtera, kasih karunia dan damai sejahtera adalah kata benda. Damai sejahtera dan kasih karunia adalah pribadi. Bukan kata sifat, bukan kata keadaan, bukan kata kerja, kata benda. Dia adalah pribadi dan dia adalah Yesus sendiri. Ketika Yesus ada di pihak kita, perasaan kita mungkin berdebar-debar, tetapi kuasa Allah akan menghancurkan iblis, si jahat, di bawah kaki kita. Tuhan yang menghancurkan, tapi diletakkan di bawah kaki kita. Supaya apa? Supaya kita bertata, berkuasa. Amin. Nah,
Dan saya mau katakan ini tadi, kasih karunia dan damai sejahtera tidak tergantung pada manusia ataupun keadaan sekeliling Anda. Paulus mengerti tentang itu. Dia tidak berdaya, tubuhnya sakit karena didera, dicambuk, tangannya diikat, kakinya diikat. Keadaan sekeliling adalah penjara. Tetapi kuasa daripada kasih karunia dan damai sejahtera tidak ada yang bisa menahannya. Dimanapun juga kita, damai sejahtera dan kasih karunia dan damai sejahtera itu akan menemukan kita. Asal Anda terus melihat kepada Dia. Asal Anda dan saya terus percaya pada karya Dia, pada kasih Bapa. Karena satu-satunya yang membuat kita bisa diterima, kita menjadi anak Allah adalah kasih Bapa aja. Bukan karena kita layak. Roma katakan, kita semua, siapapun Anda dan saya, mau pendeta yang paling besar, paling terkenal, mau dibilang ada orang yang paling kudus, semua telah hilang kemuliaannya, telah jatuh dalam dosa. Satu-satunya yang membuat kita layak adalah kasih-Nya. Bersandar pada kasih-Nya. Amin. Bersandar pada karya Tuhan Yesus. Nah, mari kita lanjutkan lagi. Kemudian di ayat 3, Paulus meneruskan, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Saudara-saudari, Paulus mengucap syukur. Ya, kita semua mengucap syukur. Tetapi kadang-kadang kita hanya mengucap syukur untuk apa yang kita milikin. Tapi Paulus mengucap syukur untuk orang jemaat di Filipi, bukan untuk diri dia. Allah bekerja ketika Anda selalu bersama dengan orang percaya lain. Anda bukan menjadi pribadi yang egois menuntut diri. Anda mau tergabung. Walaupun kita sekarang saat ini terisolasi sepertinya online, tetapi saudara-saudari, bukan berarti kita harus ketemu. Anda bisa terhubung dengan orang percaya. Anda ikutin lewat media-media, lewat medsos. Anda ada komunikasi sekarang begitu mudah. Amin, kita bersyukur untuk itu semua. Jangan dibatasi. Tetapi Tuhan selalu menghubungkan kita dengan orang percaya lain. Paulus juga ketika dia ada di penjara dan menulis kepada surat di Filipi, maka saya tahu, saya bayangkan dia mulai ingat apa yang dikerjakan Tuhan di masa lalu. Ada orang-orang yang Tuhan tempatkan bersama dia. Ada Silas, ada Lydia. Lydia adalah orang percaya di Filipi, yang membantu Paulus. Kemudian ada kepala penjara yang bertobat. Paulus ingat itu dan dia bersyukur, Tuhan, Engkau selalu menempatkan. Yang menjadi masalah adalah kadang kita selalu mengingat hal-hal buruk yang orang lain lakukan, orang-orang yang jahat. Saudara, kalau Anda menghitung-hitung, kalau Anda mulai pikirkan dengan sungguh-sungguh, maka sesungguhnya saya percaya orang-orang yang membawa dampak positif kepada kita, Tuhan tempatkan lebih banyak daripada orang-orang yang membawa hal tekanan dalam hidup kita. Tetapi kadang fokus kita adalah kepada yang negatif sehingga menjadi besar, menjadi seperti banyak orang yang negatif, banyak orang yang jahat sama kita. Tapi ketika kita mulai itu, Paulus melihat, saya bersyukur sama kamu. Ada ini, ada itu, ada orang di penjara, ada Silas, ada kepala penjara, ada orang-orang yang bertobat lagi, ada Lydia dan lain begitu banyak orang. Masalahnya adalah kita kadang melihat hal yang negatif. Biasakanlah mulai untuk melihat yang positif di dalam setiap kehidupan orang-orang. Kita semua punya kekurangan dan ada kelebihan. Ketika kita akan melihat pada kelebihan, maka perbedaan itu, gesekan itu menjadi tidak kelihatan. Amin. Gereja diundang untuk bekerja bersama Tuhan, menyatakan kasih. Kasih menutupi banyak kekurangan. Gereja bukan tempat untuk sakit hati. Gereja dari tempat untuk belajar menutupi kekurangan orang lain. Amin, Bapak Ibu. Sebab itu di RM kita nggak sempurna, tapi kita belajar ya, untuk melihat hal-hal yang positif pada setiap orang. Berhentilah gosip, berhentilah jeleknya. Berikan kesempatan kedua buat banyak orang, walaupun dia pernah gagal. Amin. Oke, kita lanjut. Filipi 4. Dan ini Filipi 4, saudara. Ya, bukan 3, 4, sorry. Ya.
Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku berdoa dengan sukacita. Oh, semua tahu Pak, berdoa. Berdoa dengan sukacita, bukan hanya berdoa. Memang kita harus, ketika kita mau bekerja bersama Tuhan, kita harus berdoa. Tetapi Paulus mengatakan, ketika dia penjara, apakah enak? Apakah gampang untuk bersukacita? Tetapi Paulus menyatakan, dia bersukacita. Justru tema dari Filipi, kitab surat Filipi adalah sukacita. Dan Paulus menyatakan dengan tegas, aku berdoa dengan sukacita. Banyak kita, orang percaya, berdoa bukan dengan sukacita, berdoa dengan tekanan, berdoa dengan kesesakan. Bapak Ibu, ketika kita percaya apa yang kita doakan, pasti dijawab. Bukankah kita harus bersukacita? Ya kan? Tapi kita berdoa, seperti kita harus berdoa dengan kekuatan kita, ini dijawab apa enggak, kita nggak punya keyakinan, Anda nggak bisa bersukacita. Amin. Sehingga saya mengatakan, kita harus ubah cara pola pikir kita, cara sikap hati kita dalam berdoa. Doa bukanlah suatu pergumulan, karena doa adalah suatu keyakinan percaya bahwa Dia yang setia dan yang berkuasa pasti mendengar saya. Zaman dulu sebelum Yesus mati, doa adalah suatu pergumulan, sehingga kadang-kadang mereka, saudara, harus berdoa, harus dengan menyatakan. Seperti doa puasa, mereka adalah menyatakan bahwa mereka sangat menyesal. Tetapi kita ketika Yesus mati dikatakan, Yesus adalah ya dan amin bagi setiap janji-janji Allah. Untuk itulah kita bisa bersukacita. Ketika Anda doa dengan tekanan, doa dengan usaha kita nggak bisa doa. Paling kita doa 2 menit, 3 menit. Tapi ketika kita berdoa dengan sukacita, Anda akan luar biasa. Anda melihat, Bapak berkati, terima kasih. Aku bersyukur Engkau sudah memberkati anakku sehingga dia pasti ya berhasil dapat pekerjaan yang baik. Anda nggak berhenti sampai situ aja, karena Anda tahu akan diberikan lagi. Ada doa lagi yang lain. Bapak terima kasih, aku berdoa untuk suamiku, untuk istriku. Kemudian Anda berdoa lagi buat teman Anda yang satu, yang dua, yang sakit ini, karena Anda tahu pasti didengar dan dijawab. Dan hatinya adalah sukacita. Lihat, luar biasa firman Tuhan. Anda, kenapa Paulus bisa berdoa bersukacita? Karena dia punya keyakinan yang kokoh bahwa doanya adalah karena percaya bahwa Tuhan pasti setia dan berkuasa. Oleh sebab itulah dia bisa bersukacita. Amin Bapak Ibu. Dan sekarang yang kelima, Filipi 1 ayat 5. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dengan berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Bapak Ibu, bergerak bersama Tuhan adalah bersekutu dalam Injil, dalam kabar baik. Banyak orang, ya Pak, saya baca firman Tuhan kok. Ya Pak, saya beritakan firman Tuhan. Nah, ayat ini bilang bersekutu. Anda harus tahu, bersekutu adalah, bahasa aslinya ini adalah koinonia, kesatuan. Kesatuan, bersekutu, berkesatuan artinya saudara-saudari, ya, menjadi satu. Sehingga sama ketika kita, ya, ini artinya sama seperti kita ini saudara, di dalam, bersekutu dalam, Anda ada di dalam, Anda menjadi bagian. Anda bukan hanya memberitakan, tapi Anda menghidupkan firman itu, dan firman itu menghidupkan kita. Itulah bersekutu dalam berita Injil. Anda bukan hanya beritakan, hey, harus bertobat, ada janji Tuhan, tetapi Anda hidup dengan janji Tuhan itu juga, bukan dengan kekuatan Anda. Bukan Anda hanya memberitakan firman Tuhan, firman Tuhan katakan kita harus hidup benar. Anda bukan hanya beritakan orang supaya hidup benar, Anda di dalam, Anda hidup benar juga. Amin. Itulah yang Paulus katakan kepada kita. Kita seperti ada di dalam, ya di dalam. Kalau saya kasihkan sesuatu di dalam, di gelas ini kita masukkan ini di dalam, maka dia udah menjadi satu. Kalau Anda teteskan, saudara-saudari ya,
Ya, misalkan Anda teteskan gula ya ke dalam air, maka gulanya sudah bersatu. Jadi orang bisa melihat Anda pun percaya pada Injil, Anda pun melakukan apa yang firman Tuhan minta. Ini yang Paulus katakan, saudara. Jadi Anda melihat, renungkanlah tuntunan Tuhan ini. Karena saya yakin, saya percaya, bukan karena saya orang hebat, tapi karena Dia yang berjanji setia. Karena Dia memberikan banyak tuntunan, dan ini adalah tuntunan Dia buat Anda dan saya. Apapun keadaan, mungkin kita seperti dalam penjara tadi, situasinya yang Anda lihat. Tetapi ketika kita membiarkan, kita ikut bekerja, kita mau mulai melangkah bekerja bersama Tuhan, Anda dan saya menjadi orang-orang yang mengubah keadaan. Pasti, nggak mungkin enggak. Kenapa? Karena bukan kekuatan saya, bukan karena keadaan, tapi karena kuasanya bekerja di dalam kita. Roh Kudus di dalam kita, roh yang membangkitkan Kristus dari maut, itu tinggal dan diam dan bekerja, bergerak di dalam kita. Tetapi dia tidak akan bergerak. Prinsip kerajaan Allah tidak memaksa. Kalau Anda mau, baru. Jadi akhirnya saudara-saudari, ini dia, bergerak bersama Tuhan adalah ketika Anda mengerti, memahami, dan mengetahui bahwa meyakini, walaupun mungkin kita, Pak, rancangan Tuhan buat saya apa? Saya nggak tahu, mungkin Anda belum tahu, tapi tenang dan Anda percaya, kalau Anda sudah terima Tuhan, Tuhan punya rancangan buat Anda. Oleh sebab itu, pegang, percaya bahwa saya memiliki rancangan Tuhan. Lalu kemudian Anda harus berdasarkan kasih karunia dan damai sejahtera. Lalu Anda selalu juga bergerak bersama dengan orang percaya. Jangan egois. Dunia menampilkan keegoisan, tetapi Anda lihat kehidupan kisah para rasul, kehidupan jemaat pola kisah para rasul, tidak ada keegoisan. Kemudian Anda juga terhubung dalam doa yang penuh keyakinan. Lalu bersekutu di dalam Injil ini. Amin, saudara-saudari. Anda semua mendapatkan itu? Saya diberkati karena tahu ini tuntunan Tuhan. Kita belajar banyak firman Tuhan, dan kita belajar lewat PA, pendalaman Alkitab, untuk mengerti siapa Tuhan. Tetapi khotbah daripada minggu ke minggu adalah tuntunan Tuhan. Anda perlu dengar dua-duanya. Bahwa damai sejahtera dan kasih karunia bertambah di dalam pengalaman Tuhan. Kita butuh mengenal Tuhan, tapi kita butuh tuntunan Tuhan juga, kemana kita harus melangkah. Dan inilah tuntunan Tuhan. Amin, saudara. Yuk kita tutup dengan doa. Bapa, kami mengangkat tangan kami dengan ucapan syukur karena Engkau tidak pernah tinggal diam. Kau tahu keadaan kami dan Engkau sedang menuntun kami. Hari ini kami mendengar tuntunan-Mu. Hari ini kami bersyukur dan kami tahu keadaan tidak mempengaruhi kami, kemampuan kami tidak mempengaruhi kami. Ketika kami melihat bahwa Tuhan punya rencana buat hidup kami, ketika kami melihat bahwa Roh Kudus di dalam kami berseru untuk kami, mengajak kami bergerak bersama Tuhan, maka sesuatu yang besar terjadi. Karena gak mungkin enggak. Dalam gereja mula-mula, mujizat adalah normal, biasa terjadi setiap hari. Demikian juga kami tahu hari-hari ini, ketika kegelapan datang, maka terang Tuhan dan kemuliaan Tuhan terbit atas kami. Mujizat demi mujizat terjadi setiap hari. Terima kasih, berkati anak-anak-Mu Tuhan. Dan biar mereka melihat terobosan demi terobosan. Mereka bukan hanya berhenti dan mereka terpaku, terpana dengan keadaan hari ini yang sulit, tetapi mereka mulai melangkah dan melihat Tuhan punya rencana. Apapun keadaan sekarang, tidak peduli. Apapun juga, yang penting rencana Tuhan, rancangan Tuhan. Ayub katakan, aku tahu Engkau Maha Kuasa dan tidak ada, Tuhan, tidak ada rencanamu yang gagal. Engkau pasti menggenapi. Masa kami mulai melangkah bersama dengan Roh Kudus. Terima kasih, berkati anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.